Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah yu'ali darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hizbihim yarzuquna mahabbatahum ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratu Syekh Imam Muhammad Al-Fudhali rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayh. Thumma ila sahibu syarha min Ibrahim al-Bayjuri rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayh wa nafa'ana bihima fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wa ansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal jomplang ini, kalau kapal jomplang. Situ pindah. Sini. Balasnya nggak jalan. Kapal jomplang kalau begini. Masih dalam pembahasan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lalu sudah kita bahas tentang sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Kita selesai membahas sifat sampai 20 sifat, yaitu sifat ma'ani, ditutup yang akhir sifat ma'nawiyah. Kemudian ada penambahan dari Imam Maturidi. Dia menambahkan satu macam sifat, yaitu sifat takwin. Tapi sifat takwin itu bukan berbeda makna pada pembahasan Imam Asy'ari, hanya beda penamaannya. Imam Maturidi menamakan sifat ma'ani dengan dua macam sifat, yaitu
Kudrat dan sifat takwin. Kudrat punya kerja sendiri, takwin punya kerja sendiri. Sedangkan Imam Asy'ari memahami bahwa kudrat itu satu sifat tapi punya dua macam kerja. Jadi pada intinya sama pembahasannya, hanya beda peletakannya. Terus yang mau kita perjelas lagi sedikit, menjelaskan tentang derajatnya sifat. Bahwa menurut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, yamna'u fiha annaha ainu dzat au ghairuha, bahwa ketika kita membahas sifatnya Allah, maka kita tidak boleh memahami sifat Allah itu adalah perkara lain selain zatnya. Dan juga tidak boleh memahami sifat itu zat itu sendiri. Nah, ini yang perlu kita pahami, ini penting ini. Jadi dalam perbedaan pendapat orang-orang yang membicarakan tentang ketuhanan, itu ada beberapa madhab. Ada madhab Ahlus Sunnah, ada madhab Mu'tazilah. Mu'tazilah itu beranggapan bahwa Allah itu zatnya dan sifatnya jadi satu. Ya, Allah itu menciptakan ya dengan zatnya, Allah melihat dengan zatnya, Allah mendengar dengan zatnya. Artinya mereka beranggapan bahwa Allah itu enggak punya sifat, tapi yang ada hanya zat. Kenapa alasannya? Karena kalau Allah itu punya sifat, berarti Allah itu tersusun keadaannya seperti keadaan kita. Kita ini ada zatnya dan juga ada sifatnya, ya. Nah, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah kita bahas sifat-sifatnya, yang jumlahnya ada 20 sifat yang wajib, maka derajat sifatnya Allah ini bukan sebagaimana derajat sifatnya kita. Ini menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa kita mengimani Allah itu punya sifat, Allah itu pada zatnya itu bersifatan, tapi sifatnya Allah itu bukan zatnya Allah itu sendiri, seperti pahamnya Mu'tazilah. Mu'tazilah, zatnya Allah itu ya sifatnya, hingga jadi satu. Zat dan sifat jadi satu perkara. Bagi Ahlussunnah tidak boleh menyatakan atau ditolak oleh akal, mustahil kalau zat dan sifat itu perkara satu. Zat itu ya bukan sifat, sifat ya bukan zat. Seperti apa? Putih dan baju. Putih ini ya bukan baju, baju ya berbeda dengan putih. Kalau putih ini baju, putih itu pasti baju, nanti ini juga baju. Ini putih enggak? Baju bukan? Berarti putih itu dan baju berbeda perkara. Ya, putih disebut namanya sifat, baju disebut zat. Putihnya ini sifat, papannya namanya zat. Ya, berarti ini dua perkara. Baju dan putih juga dua perkara. Ya. Nah, Allah pada dirinya bersifatan, wujud, qidam, baqa, mukhalafah, qiyamu binafsih, sampai dengan mutakalliman. Allah bersifatan, tapi sifatnya Allah dan zatnya Allah bukan seperti putih dan baju gitu loh.
putih dan baju ini zat dan sifatnya perkara lain. Zatnya baju ya zat sendiri, putih itu ya sifat sendiri. Yang keduanya terkadang berada pada keadaan yang berbeda. Baju kadang punya sifat selain putih, putih terkadang berdiri pada selain baju. Berarti dua perkara itu perkara yang saling berbeda. Semuanya begini ngomong, putih itu bukan baju, baju itu bukan putih. Artinya zat itu bukan sifat, sifat juga bukan zat. Ini dua perkara yang berbeda. Nah, Mu'tazilah menjadikan satu. Zat Allah itu ya sifat Allah, satu perkara, nggak boleh ada dua perkara. Kita Ahlussunnah menolak, tidak mungkin ada zat tanpa ada sifat. Tidak mungkin hakikatnya zat juga hakikatnya sifat. Bagi kita itu harus ada dua perkara, ada zat sendiri dan sifat sendiri. Tapi kata Ahlussunnah, apa dikatakan? La hiya hiya wa la hiya ghairuha. Zat itu bukan sifat dan zat itu bukan perkara lain dari sifat. Nah, ini harus kita pahami. Artinya bahwa zatnya Allah itu bukan perkara lain dari sifatnya Allah. Tapi zatnya Allah bukan satu perkara dengan zatnya. Artinya zat Allah bukan satu perkara dengan sifatnya. Jadi walaupun diomong zat dan sifat, tapi keduanya bukan perkara lain, gitu loh. Kok bukan perkara lain? Kan kalau kita ngomong kalau bukan zat berarti sifat, kalau bukan sifat berarti zat, dan keduanya ini saling tidak boleh bersatu. Artinya kalau kita ngomong zat itu bukan sifat, berarti derajatnya zat itu berbeda dengan derajatnya sifat. Seperti baju, derajat baju beda dengan derajatnya si putih. Ini kalau pada hawadis, kalau pada makhluk. Adapun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak boleh mengimani bahwa sifatnya Allah dan zatnya Allah ini dua perkara yang berbeda. Tapi kita imani zatnya Allah dan sifatnya Allah itu bukan perkara lain, bukan satu perkara dan bukan perkara yang lain. Kenapa? Karena sifatnya Allah, sifat Allah tidak bisa berdiri pada zat yang lain. Sifatnya Allah tidak mungkin dijumpai pada zat yang lain. Kalau putih masih bisa dijumpai pada zat yang, hingga putih ini berbeda dengan baju, dia dua perkara. Tapi sifatnya Allah tidak dijumpai pada zat yang lain, hingga sifatnya Allah dan zatnya Allah walaupun disebut dua perkara, tapi dia bukan perkara yang lain. Hingga jadi perkara yang mungkin terjadi pada zat yang lain ini nggak mungkin, atau bisa dipisahkan lah. Putih dan baju ini bisa berpisah. Mana buktinya? Ada baju yang selain putih, berarti putih dan baju bisa berpisah. Mana buktinya? Ada baju yang selain putih, atau ada putih yang selain, berarti baju dan putih bisa berpisah. Adapun sifatnya Allah dan zatnya Allah nggak bisa berpisah. Kenapa? Karena nggak ada zat lain yang mungkin bersifat dengan sifatnya Allah, begitu loh. Hingga kita katakan Allah itu wajib bersifatan, tapi sifatnya Allah bukan perkara lain. Lah, Mu'tazilah nggak menerima ini. Mu'tazilah menerimanya Allah itu ya zat satu, nggak punya sifat. Kalau Allah punya sifat berarti nggak wahdaniyah, dia tersusun seperti benda. Ini pemikiran pendeknya Mu'tazilah, gitu loh. Jadi dia membuang sifat
Karena takut menyamakan Allah dengan makhluk. Makhluk itu punya zat dan punya sifat. Kalau Allah demikian berarti sama dengan, biar nggak sama sifatnya dibuang atau sifatnya dijadikan satu. Dia itu zat dan sifat. Bagi kita pendapat Mu'tazilah itu kayak begini. Ada orang punya peci, pecinya kekecilan, dipakai sempit biar cukup, kepalanya dikecilin. Itu pikirannya bagaimana kira-kira? Waras apa enggak waras itu? Hah? Lah iya, artinya Allah itu zat yang bersifatan. Biar cocok sama pikiran dia, sifat Allah dibuang, kan repot ini. Itu sama aja ngecilin kepala kalau begitu. Lah kita pendapatnya enggak begitu. Allah itu zat yang bersifatan, zatnya Allah beda dengan zat kita. Sifat Allah beda dengan, nah itu begitu mestinya. Pecinya ditukerin, cari yang, nah begitu, bukan kepalanya dikecilin, maksain maksudnya. Pendapat itu dipaksain, maka ini keluar dari pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Jadi walaupun kita ngomong Allah itu zat yang bersifatan, tapi zat Allah bukan perkara lain dari sifatnya dan bukan satu perkara. Karena mustahil kalau zat dan sifat itu satu mustahil. Ini ya zat, ini ya sifat. Putih itu ya baju, baju itu ya, oh nggak mungkin. Kalau putih itu pasti baju, maka setiap putih baju, dan baju harus putih. Nyatanya nggak begitu. Ada baju yang bukan putih, ada putih yang bukan. Berarti baju dan putih dua perkara. Berarti zat dan sifat nggak bisa jadi satu perkara. Tapi ketika ini mau disifatkan kepada Allah, maka zat Allah dan sifat Allah bukan perkara lain seperti itu, gitu loh. Yang keduanya ini bisa saja berpisah. Kok berpisah? Putih bisa saja pada selain baju, atau baju bisa saja selain putih. Berarti dua perkara yang bisa Nah, zat Allah dan sifat Allah enggak demikian. Kenapa? Tidak ada zat lain yang bisa punya sifat seperti sifat Allah. Enggak ada. Hingga berarti zat Allah dan sifatnya enggak bisa terpisahkan, tapi bukan perkara. Ini penjelasan tentang maknanya sifat yang sudah kita pelajari. Jadi ada 20 sifat Allah. Ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, ada sifat ma'ani, ada sifat ma'nawiyah. Maka derajat sifat itu semuanya bagi Allah bukan satu perkara dan bukan perkara yang lainnya. Kemudian setelah membahas sifat wajib bagi Allah, kita lanjut membahas kepada sifat yang mustahil bagi Allah. Wa minal khamsina ishrun adadu hadhil ishrun. Dan berikutnya yaitu pembahasan tentang perkara yang mustahil, dan dari 50 itu 20 yang berikutnya adalah lawan dari 20 yang wajib. Jadi kita akan membahas berarti 50 sifat yang jadi akidah. Kok 50 apa isinya? 20 sifat yang wajib, 20 yang satu jaiz. Kemudian bagi Nabi 4 yang wajib, 4 yang satu yang jumlahnya 50. Jadi dari 50 yang sudah kita bahas 20, terus 20 berikutnya namanya sifat yang wajib yang menjadi lawan dari sifat yang apa? Sifat mustahil yang jadi lawan dari sifat yang wajib bagi Allah. Wahiyah, yaitu sifat yang mustahil. Yang pertama al-adamu, yaitu sifat adam, bil'ain adam, artinya tiada.
Kalau bil alif itu Nabi Adam. Adam sama Adam. Kalau bil ain, A sama ain itu dalam mana? Dalam A. A itu lebih dalam A. Kalau A masih di sini, kalau A lebih dalam keluarnya. Kalau ain di sini malah A lebih dalam lagi. Yang paling dalam itu A. Jangan A di sini jangan. A di sini. Dinas ngirit sama sih di sini keluar dinas, jangan dinas ngirit amat loh. Kayak baik dinas keluar dari sini. Jadi Adam itu artinya tiada. Ziddul wujud, lawan daripada sifat wujud. Disebut lawan ini hanya secara bahasa, bukan secara istilah. Kenapa? Yang namanya lawan, kedudukannya lawan, itu harus perkara yang ada dengan perkara yang ada. Ini lawan. Masa mau berlawan, bermusuhan tapi barangnya satu ada? Lah musuhannya gimana? Musuh itu, lawan itu harus ada dengan ada. Kayak apa? Putih dengan hitam. Lah ada dengan ini bisa jadi lawan gitu loh. Terus bodoh sama pinter. Bodoh ini sifat yang ada, pinter bisa jadi lawan. Hidup sama mati bisa jadi. Kalau ada dan tiada, ini bukan lawan. Orang pahamnya itu lawan. Kalau itu disebut lawan, itu hanya secara bahasa. Artinya sesuatu yang dianggap sebagai kebalikannya, begitu loh. Maka kalau mau disebut 20 sifat yang wajib lawan dari 20 sifat yang mustahil, ini secara bahasa. Hanya menyebut kebalikannya. Kebalikannya wajib apa? Mustahil. Diambil dari kebalikannya, maka 20 yang pertama lawan dari 20 yang berikutnya yang menjadi sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi secara istilah nanti namanya bukan lagi lawan, tapi bisa namanya nakid, perkara lain. Kayak apa? Wujud dan Adam. Wujud itu perkara lain dari Adam gitu loh. Bukan lawan dari Adam. Terus kidam. Kidam perkara lain dari hudus gitu loh. Bako perkara lain dari apa? Fana, bukan menjadi lawan. Kenapa kok bukan lawan? Karena derajatnya bukan derajat wujudi. Ini pentingnya kita ngaji sifat biar tahu sifat yang 4 yang 20 itu dibagi 4 derajat. Yang pertama derajat nafsiyah, yang kedua salbiyah, yang ketiga ma'ani, yang keempat maknawiyah. 4 ini pada derajatnya disebut pada derajat sesuatu. Sesuatu itu juga 4. Apa yang pertama? Wujudi. Yang kedua Adam. Yang ketiga amrun iktibar. Yang keempat hal. Nah, wujud, Adam, amrun iktibar, hal. Berarti yang punya derajat wujud berapa? 1. Yang 3 derajat ini bukan wujud. Yang wujudi hanya 1 derajat. 4 kelompok sifat Allah ini yang wujudi hanya 1 derajat, yaitu sifat ma'ani. Lainnya bukan derajat wujud. Jadi kalau mau disebut secara istilah, nanti yang punya lawan sifat yang mana? Ya hanya kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, dan kalam. Itu sifat yang punya lawan. Kenapa? Karena derajatnya sifat wujudi. Adapun lainnya itu semuanya nakid, perkara lain, karena dia bukan derajat wujudi.
Jadi Adam perkara lain dari wujud. Kalau selain Adam maka keadaannya wujud. Apa bedanya nakid dan dzid? Nah, bedanya nakid dan dzid. Bedanya dzid itu dua perkara yang berlawanan yang tidak bisa berkumpul pada satu benda. Namanya lawan. Disebut dalam istilah itu, lawan itu apa sih? Lawan itu sesuatu yang sampai pada puncaknya permusuhan. Puncaknya kontra, puncak permusuhan hingga dia tidak akan bertemu dalam satu tempat. Ente sama musuh kamu ketemu setempat, berantem sih. Kenapa? Karena puncaknya hingga keduanya nggak pernah ketemu pada satu, gitu loh. Disebut namanya apa? Lawan. Nggak pernah kumpul pada satu tempat, tapi dua-duanya hilang bareng bisa. Kumpul bersama nggak bisa, tapi hilang keduanya bisa, namanya lawan itu. Sesuatu itu disebut melihat atau buta. Kalau enggak melihat, enggak buta bisa? Bisa. Ini buta enggak, melihat juga enggak. Enggak bisa diomong, oh ini buta. Buta itu kalau bisa kemungkinan melihat, terus dia enggak melihat, maka namanya buta. Ini enggak mungkin punya sifat melihat, maka dia enggak bisa disebut buta. Jadi dia bisa hilang dua-duanya dari sini, namanya lawan. Tapi kalau nakid, dia nggak bisa berkumpul pada satu tempat dan nggak bisa hilang dua-duanya. Harus ada salah satunya. Contoh, sesuatu itu ada atau tiada. Oh, nggak dua-duanya, ya nggak bisa. Harus ada salah, ada atau tiada. Nggak bisa. Nggak mungkin, gitu loh. Jadi keadaan yang seperti itu namanya nakid, bukan lawan, gitu loh. Kalau lawan, keduanya bisa hilang bersamaan, tidak berada pada satu tempat, tidak berada pada satu wujud, namanya lawan. Tapi kalau nakid, harus ada salah satunya, nggak bisa kumpul dua-duanya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala wajib bersifatan wujud, mustahil bersifatan Adam, karena nggak mungkin wujud yang enggak, Adam ya nggak mungkin. Seharus ada salah satunya. Mustahil Allah itu tiada, artinya mustahil wujudnya Allah itu tidak selama-lamanya. Mustahil wujudnya Allah bisa berubah menjadi tiada. Wujud yang bisa berubah menjadi tiada itu wujud yang wujud itu asalnya pernah tiada, kemudian jadi ada. Maka ini bisa saja kembali menjadi, lah wujudnya Allah bukan wujud yang pernah diawali tiada, hingga wujudnya Allah tidak mungkin berubah menjadi tiada. Jadi kalau ada orang kok di pikirannya punya pendapat Tuhan itu nggak ada, Tuhan itu nggak ada, maka walaupun itu titelnya profesor, doktor, sekolahnya S1, S2, SSSS, goblok, pinter kamu, nggak punya gelar profesor, nggak punya gelar doktor, tapi bisa menemukan Tuhan pasti mustahil. Akalnya sehat kamu berarti. Kalau Rocky Gerung ngomong akal sehat, ini akal sehat ini bagi yang bisa nemu wajib, mustahil, jaiz. Kalau kamu nggak bisa nemu tiga perkara ini, nggak sehat akal kamu. Mau itu julukannya profesor, mau doktor, mau itu khusus, itu jalur khusus itu. Nyambung ini ya. Jadi wujud lawannya itu Adam, itu lawan hanya sebagai
bahasa, tapi secara istilah adalah perkara lain, karena nggak mungkin sesuatu itu wujud yang enggak, adam juga enggak, itu mustahil, pasti salah satunya. Maka Allah itu mustahil adam, karena hukum wajib tidak bisa diberlakukan tanpa adanya hukum mustahil. Ada apabila sesuatu mau dihukumi wajib, maka di situ harus ada berjalan hukum mustahil. Nggak bisa pisah, nggak bisa. Wajib hidup, pokoknya ini wajib hidup. Lah boleh mati nggak? Ya boleh. Ya berarti bukan wajib, begitu. Kalau wajib hidup pasti nggak boleh mati. Itu namanya wajib. Ini wajib hidup tapi boleh mati, ya bukan wajib namanya. Bagaimana? Jadi hukum wajib bisa berlaku kalau di situ ada mustahil, gitu loh. Kalau nggak ada mustahil, namanya apa? Ya jaiz. Wajib enggak, mustahil juga enggak, namanya jaiz. Maka akal hanya punya 3 keputusan. Sesuatu diputuskan itu wajib adanya, atau mustahil adanya, atau jaiz adanya. Nggak lebih dari 3 ini, nggak. Akal hanya punya keputusan 3 ini, nggak lebih dari ini. Maka kalau kamu kok akalnya bisa mutusin 3 perkara ini, bisa tahu mana yang wajib, mana mustahil, mana jaiz, berarti akal kamu sehat, akal kamu normal, kamu bisa nadzor shahih, bisa mikir secara benar. Terus yang kedua, wasani, yang kedua, al-hudus ziddul qidam. Perkara hudus itu lawannya dari qidam. Akal menemukan sesuatu yang ada itu cuma 2 menurut akal. Apa? Berawal atau tidak berawal. Gitu dong. Hah? Sesuatu yang ada cuman 2 menurut. Sesuatu itu berawal atau, nah, Allah harus pada salah satunya. Allah itu berawal atau tidak, harus ada pada salah. Nggak mungkin berawal nggak berawal juga. Nah, bagaimana sih? Barangnya ada, tapi berawal nggak berawal juga nggak bisa. Karena ini nakid, harus ada salah satunya, nggak bisa hilang dua-duanya, nggak bisa. Qidam atau hudus, ini benda ini qidam atau hudus, ya harus salah satunya. Nggak mungkin dua-duanya, nggak mungkin. Makanya orang kalau bisa memutusin, filsafat orang-orang ateis mengatakan alam ini tidak diciptakan. Ya, alam tidak diciptakan. Kalau alam tidak diciptakan, maka kemungkinan tadi berarti dia dikatakan tidak berawal. Karena alam ini harus, sesuatu itu harus berawal atau cuma 2 ini. Kalau alam dikatakan dia itu tidak diciptakan, berarti dia harus tidak berawal. Tapi nyatanya alam ini ada awalnya. Bagaimana ada barang ada awalnya tapi tidak diciptakan? Ini akal menolak. Setiap barang yang ada awalnya harus dia itu diciptakan. Nggak mungkin alam ini nongol dengan sendirinya, nggak mungkin. Maka Allah harus ada pada salah satunya. Allah itu berawal atau tidak berawal. Oh, Allah wajib tidak berawal. Allah wajib qadim. Lawannya qadim apa? Hudus. Kenapa hudus? Karena keduanya nggak ada tengahnya. Nggak ada satu benda itu setengah berawal, setengah tidak ada. Nggak ada. Benda itu harus salah satu berawal atau tidak berawal. Itu tadinya nggak ada, terus jadi, berarti wujudnya ini ada permulaannya. Tadinya nggak ada, terus nongol jadi,
berarti wujudnya bermula, ada permulaannya. Lah Allah wujudnya asli ada, tidak pernah diawali dari tiada, maka wujudnya Allah disebut tidak berawal, gitu loh. Wujudnya yang lain selain Allah tadinya nggak ada, terus jadi ada, maka ada awalnya. Yang wujud yang nggak ada awalnya ya hanya wujudnya Allah. Selainnya Allah wujudnya semua pasti berawal. Kenapa? Karena selain Allah pasti diciptakan. Tidak mungkin selainnya Allah itu wujudnya sama-sama tidak diciptakan, maka akan ada dua qadim nanti. Maka ini pula yang jadi alasan orang-orang Mu'tazilah menolak sifatnya Allah itu perkara lain dari zatnya. Kalau begitu ada dua qadim nanti, zatnya qadim, sifatnya qadim, berarti dua qadim. Ini pikiran Mu'tazilah. Maka kita luruskan tadi, zat Allah bukan perkara lain dari sifatnya dan bukan satu perkara. Jadi nggak sampai dikatakan ada dua qadim, walaupun kita sebut zatnya qadim, sifatnya qadim, tapi bukan dua perkara. Ya, yang kedua dari hudus, Allah mustahil baru. Lawannya baru adalah qadim, yaitu tidak berawal. Terus yang ketiga, Allah mustahil fana. Fana itu zidul bako. Fana itu lawan dari bako. Fana lawan dari bako. Fana itu apa? Hah? Diakhiri dengan tiada. Fana itu diakhiri dengan tiada. Kalau bako tidak diakhiri dengan tiada. Berarti wujudnya terus selama-lamanya ada. Maka disebut namanya langgeng atau abadi atau kekal. Ini bahasa abadi, kekal, langgeng itu mestinya untuk mensifati sesuatu yang adanya terus menerus, ada terus menerus. Maka disifati dengan kekal atau abadi atau selama-lamanya. Nah, wujudnya Allah itu mustahil, wujudnya Allah itu diakhiri dengan tiada. Mustahil Allah itu adanya tidak selama-lamanya. Tapi maknanya bako bagi Allah yang sudah kita kaji jangan disamakan dengan bakoknya surga. Bakoknya surga itu bakok yang dilanggengkan, wujud yang diciptakan Allah, terus wujudnya diteruskan, ada lagi, sampai ada selama. Maka bakok yang seperti ini bakok yang diciptakan, yang bakoknya itu dilanggengkan oleh Allah. Nah, bakoknya Allah itu bakok hakiki, bukan bakok yang hasil dilanggengkan. Hingga bakoknya Allah dimaknai apa? Dimaknai turuwul adam, sesuatu yang tidak mungkin berjumpa dengan tiada, sesuatu yang nggak mungkin berjumpa dengan tiada, artinya nggak mungkin tersusul dengan tiada. Kalau kita disebut bakok tapi tersusul dengan tiada. Bakoknya surga itu tersusul dengan tiada. Artinya apa? Sesuatu yang terus menerus itu yang tadi mipil nggak ada, ini ada lagi, yang tadi nggak ada, ada lagi. Berarti dia ketemu tiada terus. Ada, yang ada sekarang tiada berganti dengan ada lagi, ada lagi. Berarti adanya mipil. Ibarat orang main film itu durasinya jalan terus, gitu loh. Durasi yang nanti belum ada, ini masih jalan. Yang tadi sudah nggak ada, gitu. Ini masih jalan terus. Nah, Allah itu langgengnya nggak begitu, gitu loh. Nggak, Allah itu ada terus-terusan kayak kita. Enggak.
surga yang mudah-mudahan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu nanti masuk surganya Allah, kata Nabi, di surga itu kalau kamu makan buah-buahan surga enak, minta lagi sama malaikat yang kayak tadi enak udah nggak ada. Adanya lebih enak lagi. Makan enak lagi, mau minta yang enak kayak tadi udah nggak ada lagi. Makan lagi lebih enak lagi, berarti mipil berganti gitu loh. Tambah enak, yang tadi hilang ganti lebih enak lagi, hilang ganti lebih enak lagi, terus begitu. Di surga begitu, istri kamu hari ini cantik, besok lebih cantik, besok lagi lebih cantik. Di dunia bosen kamu, itu lagi diganti terus. Sampai 3 kali. Di dunia saking ente bosen sampai ente poles-poles mukanya, gosok-gosok biar rada kempling, lecek lagi, poles lagi, lecek lagi, poles biar rada bening. Artinya bosen. Makanya ada orang ngomong, orang makan daging kambing itu darah tinggi, Pip. Ente makan tempe sebulan juga darah tinggi, ente kira enggak? Lalu coba aja tiap hari tempe aja. Kalau enggak darah tinggi, enggak dianggap makan kambing doang darah tinggi. Kenapa? Bosen gitu loh. Nah di surga enggak ada bosen, karena enggak ada yang sama, enggak ada. Besok ganti lagi, besok ganti lagi. Istri kamu lihat kamu begitu, tambah ganteng lagi, tambah ganteng terus hingga pada keadaan yang tidak terhingga, gitu loh. Allah mampu menjadikan perubahan yang tidak terhingga. Coba Mu'tazilah nggak menerima ini, masa nggak terhingga? Ya terbatas lah, pasti ada mentoknya. Nggak ada mentoknya, agak dimentokin segala lo kira ente. Makanya sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu Allah menambahkan kemuliaan Nabi tak terhingga. Hari ini tambah mulia, besok tambah mulia, lusa tambah mulia terus. Kenapa? Umatnya tambah sholawat, Allah tambahkan lagi. Umatnya sholawat tambah mulia lagi terus, nggak ada habisnya. Sebagaimana keadaannya surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lihat surga, neraka juga begitu. Hari ini disiksa. Itu diberitakan kalau orang disiksa pakai api neraka, habis disiksa di neraka, diturunkan ke dunia, dibakar pakai api dunia, dia tidur pules. Bukan kebal lagi, tidur pules. Habis dibakar pakai api dunia, dibakar pakai api akhirnya dibakar pakai api dunia, itu nggak berasa, kering, kayak dikipasin lah, ini baru sejuk, masya Allah, adem. Makanya orang di neraka ketika hari ini disiksa merasa, oh hari ini sudah mempan, sudah tahan siksa hari ini, besok tambah berat, nggak ada yang kayak kemarin, nggak ada, tambah berat siksanya. Besok lagi tambah berat siksanya. Jadi semakin hari semakin dia menyesali terus. Kalau siksanya konsisten begitu aja, lama-lama begini doang. Orang kebal. Begini doang loh. Oh, nanti loh. Formennya tuh. Jadi nikmatnya itu terus bertambah. Jadi fana itu maknanya diakhiri tiada, yang sekarang diakhiri tiada, muncul lagi ada, muncul lagi. Wujudnya kita itu juga begitu. Kamu yang kecil nggak ada, ganti kamu yang dewasa. Dewasa nggak ada, ganti kamu yang tua. Kamu yang tua nggak ada, ganti lagi, terus berlanjut, berganti-ganti terus begitu. Maka kalau di dunia bergantinya dengan wujud yang berbeda, artinya tambah, tadinya cantik, tambah peot, tambah peot, tambah peot. Di sana enggak, bergantinya tambah indah, tambah cantik, tambah keren.
Tambah kenceng. Jadi kalau bagi Allah baqo itu artinya apa? Tidak ditemukan akhir bagi wujudnya, maka fana bagi Allah maknanya adalah turul adam, tidak tersentuh, tidak tersampainya adam pada wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak ada mustahil adam pada awalnya dan mustahil adam pada akhirnya. Sesuatu yang ada awalnya, akhirnya sesuatu yang pasti ada awalnya, akhirnya pasti nggak? Pasti nggak? Pasti berakhir. Sesuatu yang berawal pasti nggak berakhir? Sesuatu yang berakhir pasti berawal. Tapi sesuatu yang berawal boleh saja berakhir. Enggak, kamu kalau nonton film lihat duduk nih, harus bersambung atau tamat? Ya kan? Tapi kalau kamu lihat film kok sudah tamat, kamu tanya ini awalnya gimana kok tahu-tahu tamat. Melek tamat. Begitu masuk duduk tidur, bangun khatam. Jadi sesuatu yang berawal boleh saja tapi sesuatu yang berakhir pasti berawal. Makanya Allah itu wujudnya mustahil berakhir. Kenapa? Karena wajib tidak berawal. Jadi sesuatu yang wujudnya itu tidak berawal, maka pasti tidak akan berakhir. Ini kaitannya nih. Kalau nggak ada awalnya, pasti nggak ada akhirnya. Tapi kalau ada akhirnya, pasti ada awalnya. Kalau ada awalnya, belum tentu ada. Jadi begitu. Nyambung. Nanti ngomong sama orang lain bingung ini, ngomong apa ini harus. Terus warabi yang keempat, wal mumatsalatu zidul mukhalafah. Itu mumatsalah yaitu adanya persamaan, lawannya dari mukhalafah. Ini juga bentuknya perkara lain, bukan lawan. Disebut lawan hanya secara bahasa, aslinya secara istilah ini namanya perkara lain. Sesuatu itu nggak mungkin sama ya enggak, beda juga enggak. Bagaimana sih? Ini enggak ada samanya, berarti beda? Enggak beda juga. Ini lo waras apa enggak? Sesuatu sama enggak, beda enggak, mana bisa. Sesuatu harus menerima salah, sama atau beda. Enggak mungkin bisa hilang dua-duanya, enggak mungkin, harus ada salah satunya. Maka dikatakan keduanya adalah perkara lain. Adapun dikatakan zid secara bahasa. Allah mustahil ada persamaannya dengan perkara yang baru, dengan perkara yang diciptakan. Maka yang harus kita ketahui dari persamaan, Allah itu mustahil sama pada tiga perkara. Mustahil sama pada zatnya, sama pada sifatnya, sama pada
perbuatannya. Jadi Allah mustahil ada persamaan dalam 3 perkara. Kalau cuma tahu pokoknya Allah itu beda dengan makhluk, bedanya di mana? Pokoknya beda. Ini belum iman benar, belum mengetahui sifat-sifat Allah dengan benar. Kalau hanya sebatas itu, nanti bisa dia ngomong begini, ya pokoknya Allah itu duduknya beda dengan duduknya kita. Pokoknya beda dah. Melihatnya Allah beda melihatnya kita. Beda yang seperti itu belum sampai pada memahami keadaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita dituntut sebagai orang yang berakal, yang punya keinginan untuk tahu, kamu dituntut memahami Allah itu beda dengan segala sesuatu pada 3 perkara. Beda dalam zatnya, pada sifatnya, dan pada perbuatannya. Beda pada zatnya. Zatnya Allah apa? Zatnya Allah bukan benda. Zatnya kita benda. Hanya dari arah itu saja. Kita nggak bisa menemukan zatnya Allah dari arah positif yang kayak begini loh, nggak bisa. Pasti dari arah negatif yang nggak begini gitu loh. Nggak mungkin ada makhluk bisa nemu Allah itu yang begini. Kalau ada makhluk bisa nemu Allah yang begini, yang ditemu bukan Tuhan berarti. Ya ada samanya berarti dong, bagaimana sih? Kalau ada orang kok nemu, oh Tuhan saya yang begini, oh itu hantu, bukan Tuhan itu. Jadi harus dari arah negatifnya. Maka kita dikatakan apa? Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah kamu pada yang diciptakan oleh Allah, jangan berpikir pada zatnya Allah. Kenapa dilarang? Karena nggak akan bisa. Nggak mungkin ada manusia bisa nemu, bisa membuat takbir, bisa sampai pada hakikat zatnya. Nggak bisa. Yang bisa kita sampai hanya pada makna negatifnya. Apa? Zatnya Allah bukan benda. Kenapa? Zat yang selain Allah pasti benda. Begitu doang. Sesuatu itu adanya A dan B. Adanya A dan B. Kalau sesuatu itu pengen kita kenali, gampang. Kalau sudah kenal keduanya, oh ini A, ini B. Lah ketika yang bisa dikenali cuma satu, hanya A yang bisa kita kenali, kita nggak bisa kenal yang namanya B. Caranya kenal B bagaimana? Yang bukan seperti A, begitu doang dong. Karena adanya cuma 2, Tuhan dan makhluk. Kalau kamu kenal makhluk, akan kenal Tuhan. Berarti yang tidak seperti makhluk pasti Tuhan. Berarti yang wujudnya nggak seperti wujud makhluk, yang sifatnya nggak seperti sifat makhluk, yang perbuatannya nggak seperti perbuatan makhluk, maka itu Tuhan. Begitu. Jadi dengan kamu kenal 3 ini akan kenal kepada Allah. Yang pertama, zatnya Allah bukan benda. Benda itu yang kayak apa? Benda itu yang kayak yang punya ruang, yang punya dimensi, yang punya sekat, yang punya batas. Itu benda namanya. Sesuatu yang terbatasi oleh suatu ruangan. Ini dibatasi ruangannya segini, ini dibatasi ruangan segini. Ini terbatasi oleh ruangan. Dia nggak bisa melebar lagi, nggak bisa. Kenapa? Dibatasi ruangannya segini. Maka setiap benda yang diciptakan Allah pasti terbatasi oleh ruang. Kalau bendanya nggak ada, maka dia akan lepas dari suatu ruang. Segala apapun dari langit yang paling besar, arasnya Allah, hingga bumi makhluk Allah yang terkecil, semuanya itu punya tempat. Semuanya ada pada suatu ruang. Tidak ada satupun yang lepas dari ruang, nggak ada.
Ini yang pertama harus kita imani, Allah itu bukan benda. Kalau Allah bukan benda, kalau Allah sudah kita imani bukan benda, konsekuensinya apa? Allah itu tidak mungkin berada pada satu tempat, gitu loh. Karena setiap benda pasti dia akan punya posisi pada suatu tempat. Maka tidak boleh kita imani Allah ada di atas, Allah ada di bawah, Allah di kanan, Allah di kiri. Nggak bisa. Kenapa? Karena itu konsekuensi dari mengimani Allah itu bukan benda. Kalau masih kamu imani Allah itu benda, maka kamu masih mengimani Allah itu berada pada suatu tempat. Apa kata Sayyidina Ali? Kana Allah wala makan. Adanya Allah tanpa adanya tempat. Wahwal an alama alaihi kan. Dan adanya Allah setelah tempat itu ada, itu sama sebagaimana adanya Allah sebelum tempat itu ada. Artinya Allah tetap tidak membutuhkan tempat. Tempat itu diciptakan oleh Allah pada hamba-hambanya. Ruang itu diciptakan Allah pada hambanya. Allah batasi tiap hambanya, kamu segini besarnya, kamu segini besarnya. Hingga Allah menciptakan makhluk yang paling besar, singgasana namanya Arsy. Allah mampu bikin makhluk yang kecil, lebih kecil dari corona. Ada? Hah? Ada. Lebih kecil dari corona. Apa itu? Wujudnya corona lebih kecil lagi dari itu. Corona yang ada pada perutnya nyamuk. Nyamuknya aja kecil. Kalau kena corona, itu koronanya lebih kecil lagi. Ini Allah mampu bikin yang sekecil itu, dan Allah batasi dengan ruangan yang sekecil itu. Ini kalau nggak pencipta yang agung, mana bisa? Ente lihat air di gelas aja kayaknya nggak ada hewannya. Begitu kamu keker, deg-degan kamu, Masya Allah, ini isinya apa ini ya Allah? Wah, rame bener. Begitu pakai mata dilihat kayaknya kosong, nggak ada apa. Begitu di keker, Masya Allah. Wong corona di keker rambutan nggak taunya. Apa sih kok nggak jelas begitu? Bronjol keker. Jadi zatnya Allah mustahil bertempat. Nah, orang-orang Wahabi, orang-orang Mu'tazilah itu seringkali menisbatkan tempat bagi Allah. Mereka mengatakan Allah itu punya tempat. Kalau mereka mengimani Allah punya tempat, berarti mereka mengimani Allah itu benda. Apa alasan mereka mengatakan Allah itu punya tempat di atas? Walaupun tempatnya nggak seperti tempat kita, kata mereka. Oh, kata mereka, karena ada dalil Al-Quran. Al-Quran mengatakan Allah bersemayam di atas arsy. Atau Al-Quran mengatakan Allah menciptakan bumi, langit dalam 6 hari, kemudian Allah naik ke langit. Ini dari kalimat-kalimat itu, maka mereka menetapkan Allah berada di langit. Ini kan dasarnya menetapkan Allah di langit karena apa? Ayat, ya kan? Karena ada ayat Quran yang mengisyaratkan Allah itu di langit, maka diputuskan Allah berada di langit. Dan sekarang kita tunjukkan ada juga ayat yang mengisyaratkan Allah ada di bumi. Kenapa nggak diterima?
Seperti mana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau datang ke kota Mekah, kemudian meletakkan anaknya di situ, istrinya di situ, beliau pergi kemana? Ke Palestina. Ditanya, Ibrahim, kamu mau kemana? Ini zahibun ila rabbi sayahdin. Aku akan pergi ke tempat Tuhanku. Di mana Tuhanmu? Di Palestina. Berarti Tuhan tinggal di, kata Wahabi, oh enggak boleh, harus ditakwil itu. Kok ditakwil? Tadi enggak mau nakwil, sekarang takwil. Kenapa? Kan itu di bumi, enggak boleh Tuhan di bumi, harus di langit. Kasih ayat lagi. Wallahu ma'akum ainama kuntum, dan Allah bersama kalian dimanapun kalian. Di mana berarti? Berarti di kata Wahabi nggak boleh ditakwil, nggak bisa itu begitu. Loh, kok ditakwil? Tadi yang di atas nggak mau nakwil, di bawah takwil. Tanya kenapa alasannya? Bawah itu tempat yang rendah, langit tempat yang mulia, maka Allah pasti tempat yang mulia. Kita bantah. Para nabi diciptakan oleh Allah menjadi makhluk yang paling mulia hingga melebihi kemuliaan para malaikat. Ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadlul, melebihi keutamaannya. Tempat nabi di mana? Tempat malaikat. Mulia mana langit dan bumi? Jadi nggak punya alasan mengatakan bumi tempat rendah, langit tempat tinggi, harus yang mulia ada di. Buktinya Nabi mulia ada di. Jadi nggak punya alasan dia mengatakan, oh ayat-ayat yang mengatakan Allah di atas nggak usah ditakwil, karena Allah adanya tempat yang oh nggak bisa. Di atas, di bawah takwil. Kenapa? Karena Allah mustahil Allah mustahil punya tempat, begitu dong. Jadi keduanya ayat tersebut itu tidak mungkin jadi sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mereka katakan, oh Tuhan di atas, maknanya Allah itu menguasai langit, atau Allah itu maha tinggi. Tinggi itu bukan maknanya kayak tiang listrik tinggi begitu loh, kira tiang listrik tinggi. Tinggi maknanya mulia. Jadi pertama, nah itu atasan saya kan bukan berarti di atas kamu kan, bukan. Oh, ini atasan kamu nangkring di sini kan repot ente. Jadi kalimat atasan itu tidak menisbatkan suatu arah. Walaupun begitu, pendapat yang kuat, pendapat yang muktamad, orang yang mengatakan arah bagi Allah itu enggak kafir. Allah di atas, enggak kafir selagi tidak diyakini wujudnya Allah betul-betul di atas. Kalau sampai diyakini wujudnya Allah betul-betul di atas, maka hukumnya kafir. Kalau ngomong Allah di atas enggak kafir gitu loh. Karena kalimat atas sudah umum, sudah kalimat yang kaprah gitu loh. Kalau diyakini Allah betul-betul di atas seperti saya di atas begini, hukumnya kafir. Ini pendapat yang muktamad harus begitu. Jadi jangan ada orang ngomong di atas Allah kafir, jangan. Tapi itu kalimatnya kalimat yang membawa pada kekafiran apabila salah meyakini. Enggak, apapun yang membawa kita pada bahaya ya jangan dipakai. Wong kalimat nyerempet-nyerempet kok kamu pakai? Ya yang tengah-tengah aja kan enak. Cari kalimat yang minggir-minggir ke sana, ngapain sih minggir-minggir lu? Kalau kedorong apa enggak nyemplung, Cari kalimat yang jelas gitu loh. Jangan sampai ya semua terserah yang di, kan repot. Mending ngomong semua terserah yang
ngecat Lombok kayak, namanya nggak ada orang yang bisa mewarnai Lombok, nggak ada. Terserah yang bikin asinnya laut lah gitu. Kan sama, siapa bikin asin laut? Ini pernah ngasinin pernah. Jadi pakai kalimat yang jelas, yang keadaan itu hanya bagi Allah, tidak bagi yang lainnya. Ya, pertama iman bahwa zatnya Allah bukan benda, itu maknanya mumatsalah. Yang kedua, sifatnya Allah. Sifatnya Allah bukan a'rad. Sifatnya Allah tidak berubah-ubah. Sifat kita berubah-ubah. Ganti sifat. Kayak tadi ini putih, bisa ganti sifat yang lain, bisa ganti sifat lain. Kenapa? Karena sifatnya kita perkara lain dari zat kita, ini bisa berubah-ubah, bisa berganti dengan perkara yang lain. Wa yastahilu alaihi ta'ala yumathilu hawadis fi syai'in mimma ittisafuhu bihi fala yamurru alaihi ta'ala zamanun, maka Allah enggak kena zaman. Allah itu enggak terkena zaman. Zaman itu apa? Waktu itu apa? Masa itu apa? Itu sama saat. Apa masa itu? Kalau ukurannya masa, bisa siang, bisa malam, pagi, sore, itu ukuran masa. Yang ditanya masa itu sendiri apa? Oh, masa itu ya peredarannya matahari, bulan. Lah kalau nggak ada matahari bulan, nggak ada masa. Umpamanya kamu di dalam kamar 7 hari nggak keluar, nggak lihat siang, nggak kena masa gitu. Bebas masa gitu. Kenapa? Kan saya nggak kena matahari, nggak kena bulan, jadi nggak ada. Atau di surga nggak ada matahari, nggak ada masanya. Di kubur nggak ada matahari, nggak ada masanya. Ada tetap masa nggak berhubungan sama matahari bulan. Matahari bulan itu hanya untuk menghitung peredaran 1 kali 24 jam. Pakainya matahari rembulan. Oh, kalau muncul 12 jam, tenggelam muncul lagi 24 jam gitu. Hanya untuk mengukur itu. Nah, berarti matahari bulan itu untuk mengukur 24 jam. Berarti untuk mengukur apa itu? Yang diukur apanya? Panjangnya masa, panjangnya waktu, lamanya, durasi. Bahasa sekarang mah, bahasa kerennya itu durasi. Ya, 1 hari lama nggak? 1 hari sama setahun lama mana? Jadi setahun lama, sehari sebentar, sejam, sedetik. Saya tanya, 1 tahun itu durasi bukan? Sehari, 1 jam, 1 menit, 1 detik, berarti lama juga. Durasi itu untuk mengukur lama, sedetik itu ya lama. Lamanya berapa? 1 detik. Nah, begitu dong. Nggak ada pendeknya, nggak ada. Lamanya 1 menit. Ini ada film, lamanya ada kan? Nggak ada film kok pendeknya. Ada. Pendek itu muncul ketika dibandingkan dengan yang lain. Maka muncul yang namanya pendek. Kalau ngukur waktu nggak ada ukuran pendek, nggak ada. Adanya ukuran panjangnya masa atau lamanya. Berapa lama nih? 1 detik ya lama, 1 menit ya lama, 1 jam ya lama. Kayak ukuran meter. Sekilo itu panjang apa pendek? 1 kilo panjang apa pendek? Kalau 1 meter, 1 senti, 1 mili, panjang.
panjang, nggak ada ukuran pendek, nggak ada. Mau beli Pak meteran, buat apa ngukur pendek? Nggak ada. Semua meteran buat ngukur panjang, nggak ada ukuran pendek, nggak ada. 1 kilo berat apa ringan? 1 on? 1 gram? Berat. 1 kilo ringan. Pak, tolong beli emas yang beratnya 1 gram. Timbang berapa beratnya Mbak? Nggak ada. Berapa ringannya Mbak? Nggak ada. Berapa beratnya? Ketika diukur dengan yang lain, bandingan baru. Nah, oh yang 1 kilo sama yang 1 on. Oh ringan yang 1 on. Ini ketika dibandingkan. Ketika diukur, ya 1 ukuran. Nggak ada ukuran 2, nggak ada. Kalau ukurannya 2, nggak ketemu. Ukurannya polisi sama Komnas HAM, ya nggak ketemu kalau 2 ukuran. Harus 1, lah baru ketemu nanti. Ini ngukur sendiri. Oh, beda ukuran, ya beda ukuran, mau beda alatnya. Pakai 1 alat, ntar nemunya sama. Begitu loh. Kecuali timbangan jual sama timbangan, nah itu lain lagi. Itu timbangan khusus kalau itu. Jadi Allah nggak terkena zaman. Allah nggak ada waktu dulu, nggak ada sekarang, nggak ada Tuhan dulu, nggak ada Tuhan nanti, nggak ada. Yang ada dulu, sekarang, nanti adalah makhluk. Zaman itu diciptakan oleh Allah. Maka Allah ada, zaman itu belum ada, hingga Allah nggak terkena sama zaman. Wong zaman diciptakan sama Allah, hingga Allah nggak terkait sama zaman. Kalau begitu nggak boleh kita katakan Allah sudah sejak dulu, nggak boleh. Kenapa? Karena Allah nggak terkena zaman. Yang boleh diomong sejak dulu itu apa? Monas, nah boleh. Ka'bah, boleh. Matahari, ya boleh. Oh, matahari sudah dari dulu, boleh. Kenapa? Karena memang makhluk diciptakan, terkena zaman. Kalau Allah nggak boleh demikian. Nah, kalau sudah tahu Allah itu nggak terikat zaman, nggak ada pagi, nggak ada sore, nggak ada malam, maka nggak boleh kita katakan waktu bagi Allah. Sering kita ngomong itu. Dari mana? Ketika kita baca ayat Al-Quran. Apa? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idh qala, dan ketika Allah berbicara. Kalau ada kiai yang ngerti begitu, tanya, itu waktunya pagi, siang, sore, apa malam Pak Kiai? Ketika Allah ngomong itu waktunya kapan? Wa idh qala rabbuka lil malaikati, ketika Allah bicara kepada malaikat. Ini ketikanya itu jangan bagi Allah. Mestinya kalau kita mau artikan yang tanzih, yang bersih, yang enggak ada mukhalafah, kita artikannya dan ketika malaikat menerima berita dari Allah. Begitu lebih tanzih ngartiinnya. Dan ketika malaikat mendapatkan berita, dan ketika Nabi diperintahkan Allah, ketikanya pada makhluk, begitu loh. Jangan ketikanya pada Allah. Allah menciptakan bumi langit dalam 6 hari, coba. 6 hari bagi siapa itu? Bagi makhluk, jangan bagi Allah. Maknanya barang yang diciptakan Allah itu diberi hitungan oleh Allah dengan hari-hari. Yang jumlahnya nanti ada 7 hari. Yang dengan 7 hari itu kamu bisa menghitung peredaran waktu. Kamu bisa tahu ini sudah berapa lama. Ini sudah berapa lama. Dengan apa? Hitungan waktu yang Allah ciptakan. Bisa kamu hitung. Oh, ini sudah sekian tahun, sekian. Karena ada Allah ciptakan hari Ahad, hari Isnin, hari Sulasa, hari Rabu. Kamu nggak ngerti-ngertinya Senin, Selasa, Rabu. Rabu itu apa Rabu? Adanya Ahad, Isnin, Sulasa hari ketiga, Rabu hari ke-4, Khamis hari itu bahasa Arab semua. Itu ada. Hari-hari itu ada sejak dunia ini diciptakan. Allah ciptakan hari itu.
Bumi hari sekian diciptakan, langit hari sekian diciptakan, matahari hari sekian. Nabi Adam diciptakan hari Jumat. Nah itu hari itu diciptakan sejak masa itu. Untuk apa? Allah mau menjadikan perhitungan untuk berjalannya dunia. Jangan 6 harinya bagi Allah. Allah bikin langit bumi 6 hari. Kamu tanya, lembur enggak Pak? Begitu. Hah? Lah ya apa cuman siang malam apa pakai lembur segala? Kan Hah? Hari pahit. Jadi Allah nggak terkena zaman tempat, Allah nggak terkena zaman. Terus walaisa lahu makan, Allah nggak terkena makan. Walaisa lahu harokatun wasukun wala sukun, dan Allah itu nggak terkena gerak dan diam. Kalau benda itu kena gerak, kena diam. Kalau bukan benda, ya nggak kena gerak, nggak kena diam, bukan benda, begitu loh. Jangan diartikan gerak diam itu pasti ada pada Allah. Masa ada sih wujud tapi nggak gerak, nggak diam. Oh, itu wujudnya benda. Kalau wujudnya benda pasti kalau nggak gerak, nggak ada satupun benda yang nggak gerak, nggak diam, nggak ada. Semua benda yang Allah ciptakan pasti kalau nggak gerak. Lah, gerak diam jangan jadi sifatnya Allah. Masa Allahnya gerak diam juga? Allah kalau malam turun sebelum subuh naik, lo kira Dracula takut masih matahari naik lagi. Nanti kalau malam nisfu Sya'ban turunnya mulai maghrib, rada awal dikit. Kalau hari biasa tengah malam. Ini itu memang hadisnya begitu. Tapi maknanya jangan kita sifatkan itu jadi sifatnya Allah. Kalau maknanya Allah turun, maknanya Allah menurunkan. Allah naik, maknanya Allah menaikkan. Karena naik turun bukan sifat Allah. Ini Wahabi, Mu'tazilah menyatakan naik turun sifat Allah. Yang menolak kafir. Menolak kafir gimana sih? Lah kita yang mengakui kafir. Yang menerima Allah itu gerak diam, hukumnya kafir. Kenapa? Karena dia mengingkari ayat Quran, laisa kamitslihi syai'un. Mengingkari ayat Quran apa? Walam yakun lahu kufuwan ahad. Ingkar banyak ayat Quran. Karena tidak mungkin ayat Quran itu satu ayat sama ayat yang lain saling nggak mungkin. Pasti saling mendukung, saling menguatkan. Nggak mungkin berselisih, nggak mungkin. Hingga gerak diam tidak boleh jadi sifatnya Allah. Terus wala yatasifu bil alwan, Allah itu enggak disifati dengan warna. Allahu nurus samawati wal ard. Ini sering ini. Ya, Allah adalah cahaya. Nah, kalau Allah cahaya, lu tanya cahayanya warna apa? Kalau cahaya diskotik kan macam keren maksudnya, kerap-kerip. Kalau cahaya lampu ya satu. Nah, kalau Allah cahayanya Allah apa? Wis pokoknya cahaya. Nabi Musa saja baru kena cahayanya langsung pingsan. Kan serem. Berarti Allah kejam dong. Menyakitkan maksudnya. Dilihat langsung maput. Ini cahayanya Allah berarti menyakitkan. Allah itu bukan disifati dengan warna, nggak bercahaya putih, nggak terang, nggak kuning, nggak hijau. Yang dimaksud Allahun nurus samawati wal ard. Kita artikan nih, nur artinya apa? Cahaya. Sifatnya cahaya apa? Menerangi. Kalau terang jadinya apa?
kelihatan. Hah? Sinar artinya cahaya, artinya terang sifatnya. Kalau sesuatu terang jadinya kelihatan. Maknanya apa? Allah itu yang menampakkan langit dan bumi, gitu loh. Allah itu cahaya langit bumi, maknanya Allah yang menampakkan. Maka menampakkan sama kayak sifatnya cahaya. Maka Allah dikatakan cahaya langit bumi. Maknanya Allah menciptakan langit bumi. Begitu dong. Menampakkan itu menciptakan. Kalau menampakkannya sinar itu menjelaskan, menerangi doang. Kalau menampakkan bagi Allah menciptakan. Jangan diartikan menampakkan itu maknanya Allah menyinari, dengan sinarnya tampak semua. Tadinya gelap, enggak begitu. Ya, jadi Allah enggak disifati dengan warna, tidak dengan sinar. Nah, itu sinarnya sinarnya apa? Nabi Musa ketika jumpa dengan Allah, itu bukan sinarnya Allah. Itu sinar antar dimensi, sinar antar hijab. Hijabnya satu dunia dengan dunia lain, hijab dengan cahaya. Yang ketika dunia lain masuk ke cahayanya, dia hancur karena tidak sesuai dengan frekuensinya, gitu loh. Frekuensinya nggak sesuai. Alam manusia masuk ke alam jin, pulang stres miring-miring, ya boleh aja. Kenapa? Lah wong sudah bukan frekuensinya dia masukin. Malaikat Jibril makhluk yang ukurannya terbesar di antara hamba-hambanya Allah yang beribadah, yang dikatakan ketika Rasulullah mau melihat malaikat Jibril, kata malaikat Jibril, tempatnya nggak muat ya Rasulullah, dunianya nggak muat. Maka Rasul bisa lihat malaikat Jibril ketika Isra. Ketika sampai langit ketujuh, tinggal melangkah ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril berhenti. Kata Rasulullah, Jibril ayo lanjut. Cukup di sini tempat saya Rasulullah. Kalau saya melangkah selangkah lagi, saya terbakar ya Rasulullah. Sama kayak gunung Tursina. Kenapa? Sudah beda, Nah, Rasulullah kok bisa? Rasulullah khusus. Basyarun lakal nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Gitu dong. Jadi yang cahayanya luar biasa itu Nabi. Boleh kamu ngomong begitu. Yang betul-betul menjadi cahaya. Artinya apa? Allah jadikan sebagai petunjuk untuk manusia, membawa hidayah, membawa penjelasan, membawa penerang. Ini nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nurnya Allah maknanya begitu dong. Jadi Allah bukan cahaya, karena cahaya itu benda, cahaya itu jirim. Dia juga dibatasi oleh suatu ruang. Ini cahaya dalam ruangan. Jadi cahaya itu ada ruangannya. Sama dengan benda. Terus wala yatasifu bil alwan wala bijihatin, dan Allah bukan terkena jihad, terkena arah. Sesuatu yang punya arah itu ada 4 katanya. Perkara itu ada 4 perkara. 1, dia ada pada arah, dia tidak terkena arah tertentu, dan dia juga nggak punya arah. Tidak ada pada arah tertentu, dan dia nggak punya arah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada pada arah tertentu, dan dia terkena arah yang lain, yaitu manusia. Punya arah atas, bawah, kanan, kiri, dan menjadi arah yang lain, kanan, kiri. Dia sendiri punya arah dan menjadi arah yang lainnya. Ini benda. Ada lagi yang ketiga, dia apa? Punya arah, tapi dia tidak terkena pada arahnya yang lain. Kenapa kok begitu? Ada yang mengatakan sesuatu yang punya arah itu hanya manusia. Selain manusia nggak punya
arah. Begini, si Andi di mana? Oh, di sebelahnya mobil. Nggak bisa, mobil nggak punya arah. Bisanya Andi itu tidak bisa dikatakan di sebelahnya mobil. Kalau mobil di sebelahnya Andi bisa gitu. Karena yang punya sebelah itu manusia. Ini kata satu pendapat, tapi kita nggak terima pendapat itu. Kita pendapat kita, siapapun benda pasti punya arah. Entah dia itu jadi arahnya yang lain, entah dia itu terkena arah sendirilah. Allah tidak dua-duanya. Tidak ada arah pada dirinya dan tidak menjadi arah bagi yang lain. Hingga nggak boleh kita katakan Allah ada di atas kita atau kita ada di bawahnya Allah. Atau dikatakan dalam hadis al-Ka'batu yaminullah. Ka'bah itu di sebelah kanannya. Coba. Ka'bah di sebelah kanannya, berarti Allah di sebelah kirinya. Jejeran dong berarti. Ini nggak boleh, harus ditakwil. Sesuatu yang menisbatkan sifat bagi Allah dengan kalimat jihad, maka itu harus ditakwil. Walaupun orang yang mengatakan Allah itu punya jihad, hukumnya tidak kafir, kecuali dia mengatakan jihadnya Allah sebagaimana jihadnya kita, maka itu hukumnya baru kafir. Fala yuqalu fauqal jirmi, maka tidak boleh dikatakan Allah itu berada di atasnya jirim. Wala an yaminil jirim, enggak boleh dikatakan Allah di sebelah kanannya jirim, sebelah kanannya Ka'bah, sebelah kanannya Ars, enggak boleh. Walaisa lahu ta'ala jihad, dan Allah Subhanahu wa taala pada dirinya juga enggak punya arah, tidak menjadi arah bagi yang lain, dan dia juga enggak terkena arah. Fala yuqalu inni tahtallah, enggak boleh kamu katakan aku berada di bawahnya Allah. Faqaulul amah, maka perkataannya orang awam, inni tahta rabbina, aku berada di bawahnya Tuhanku, au inna rabbi fauqi, bahwa Tuhanku ada di atasku, kalamun munkaron, kalam yang dosa, kalam yang tercela, kalam yang munkar. Enggak boleh kamu ngomong saya di bawah Allah, Allah ada di atas saya, enggak boleh. Kalamun munkar yukhafu alama ya'taqiduhu kufrun. Dikhawatirkan orang yang ngomong begitu kalau sampai meyakini hukumnya kafir. Ini yang berbahaya. Maka nggak boleh kita katakan Allah itu ada di atas saya atau saya di bawahnya Allah. Kalau ngomong doang gimana? Ngomongnya saja dosa. Kenapa? Sampai kepada, apalagi sampai pada kekafiran, pada i'tiqad, maka bisa menyalahi keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang terakhir, perbuatannya Allah. Beda Allah dalam perbuatannya. Apa? Perbuatannya Allah apa? Takdir, menciptakan. Terus perbuatannya Allah, sifat perbuatannya Allah bagaimana? Yang pertama, tidak mengambil keuntungan. Ini. Sifat perbuatan makhluk pasti mengambil. Kamu bikin apa saja, ngerjain apa saja, pasti cari tidak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, perbuatannya makhluk itu punya tujuan. Perbuatannya makhluk ada yang mewajibkan. Perbuatan Allah tidak punya tujuan. Allah tidak punya tujuan dalam menciptakan sesuatu, dan Allah tidak mengambil keuntungan. Jadi Allah bebas mau bikin hamba mati, hamba hidup, hamba kafir, hamba mukmin, hamba sehat, hamba sakit, bebas bagi Allah. Allah nggak punya kepentingan. Allah nggak punya sebab. Oh, kalau mau bikin ini harus sebabnya ini, itu enggak bagi Allah, itu bagi kita. Kalau bikin harus pakai
Sebab Allah bikin nggak butuh. Allah mau masukin orang ke surga, butuh sebab nggak? Nggak butuh sebab. Oh, nggak, orangnya harus ibadah dulu baru masuk. Nggak butuh. Itu kalau kita pingin ke surga pakai ibadah. Kalau Allah yang mau masukin, bebas, nggak butuh ibadah. Buktinya apa? Anaknya Ahok kalau mati masuknya surga, begitu loh. Ketika dia mati belum balik masuknya surga. Bayi belum ibadah, belum punya ketaatan, Allah masukin surga. Kenapa? Bebas bagi Allah. Bikin nggak harus pakai sebab. Kalau kita mau cari rezeki harus punya sebab. Apa? Cari. Kalau Allah mau ngasih, nggak butuh sebab. Atau buka sejadah, oh, ada loh, insyaallah. Alhamdulillah. Makanya sering-sering buka sejadah deh. Barangkali. Ini digambarkan kalau kita mau pengen punya anak harus punya istri. Ya, kalau Allah mau bikin orang, ya nggak harus pakai jodoh-jodohan, nggak harus. Bikin aja jadi. Nabi Adam jadi nggak pakai. Nabi Isa jadi nggak pakai kumpul-kumpul begitu. Kalau Allah mau bikin nggak perlu. Jadi nggak ada tujuan dan nggak ada mengambil keuntungan. Allah nggak butuh sebab apapun untuk menciptakan. Jadi mau bikin surga, neraka, mau bikin orang, kenapa sih kok Allah bikin orang kafir? Terserah Allah. Emangnya kita mau bikin perlu sebab. Ini bukan bagi perbuatannya Allah. Adapun Allah menjadikan sebab itu boleh-boleh saja. Bukan suatu kewajiban bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita paham beda Allah dalam zatnya, beda dalam sifatnya, beda dalam perbuatannya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua menjadi hamba-hamba yang hatinya bersih, keyakinannya bersih. Allah kuatkan hati kita, Allah tekadkan hati kita, Allah terangi hati kita dengan cahaya tauhid. Allah imankan kita sampai hari kematian kita. Allah jadikan iman kita sama dengan imannya para nabi, imannya para sholihin, imannya para orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah, mati membawa iman Islam, kumpul bersama para nabi, para sholihin, para syuhada, selamat di dunia sampai di akhirat bi barakati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana tarabna bi anana tarabna وأننا أسرافنا على لظى إشرافنا فتوب علينا توبة تغسل كل هوبة واغفر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد تنصي صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.